Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Alimullah dari kelas 9 Al-Ghazali akan memaparkan dan menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana peran besar dari tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menyebarkan cahaya Islam di Indonesia melalui pendidikan dan karya-karya monumentalnya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari. Beliau lahir pada 15 Safar 1122 Hijriah atau 17 Maret 1710 Masehi di Lokabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau memiliki garis keturunan yang tersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Ba'alawi. Setelah wafat, beliau diberi gelar Anumerta Datu Kalampayan karena makam beliau terletak di Desa Kalampayan, Astambul, Banjar. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan dini dan bakat luar biasa dalam seni lukis serta menulis Al-Quran. Hal inilah yang menarik perhatian Sultan Banjar. Beliau kemudian dibesarkan dalam lingkungan istana agar bisa mendalami ilmu agama dengan fasilitas terbaik sebelum akhirnya dikirim ke Mekah selama kurang lebih 30 tahun. Kepulangannya ke Banjar pada 1772 Masehi disambut dengan upacara kebesaran yang menandakan kedekatan beliau dengan pihak kerajaan. Sebelum berangkat ke Timur Tengah untuk menjalani rihla ilmiah, beliau dinikahkan dengan seorang putri bernama Bajot. Pernikahan ini dilakukan sebelum keberangkatan beliau ke Mekah, sebagaimana tradisi masyarakat Banjar pada masa itu. Keikhlasan Putri Bajot dalam melepas suaminya belajar selama puluhan tahun merupakan bentuk pengorbanan besar demi tegaknya ilmu agama. Selama menetap di Mekah dan Madinah kurang lebih 30 tahun, beliau menimba samudera ilmu. Guru utama beliau adalah Syekh Ataillah yang sangat mempercayai Arsyad hingga memberikan izin untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Beliau memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa, menguasai lintas disiplin ilmu mulai dari fikih, astronomi atau ilmu falak, tasawuf, tauhid, hingga ilmu pengetahuan lainnya. Di Al-Haramain, beliau membangun jaringan kuat yang dikenal sebagai 4 serangkai ulama Jawi. Di antaranya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, asal Martapura, yang berperan sebagai pelopor fikih di Kalimantan dan tokoh utama kitab Sabil Al-Muhtadin. Yang kedua, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, asal Palembang, yang berperan sebagai penulis kitab Hidayatus Salikin dan tokoh tasawuf Nusantara. Yang ketiga ada Syekh Abdul Wahab Bugis, asal Makassar, yang merupakan menantu Syekh Arsyad dan penyebar Islam di Indonesia Timur. Dan yang terakhir, Syekh Abdurrahman Masri, asal Batavia dan merupakan seorang ulama falak dan penggerak dakwah di tanah Jawa. Mereka bersahabat di Al-Haramain dan memiliki misi reformasi untuk memurnikan ajaran Islam dari paham khurafat atau takhayul. Hubungan intelektual ini pun diperkuat dengan koneksi kekeluargaan melalui pernikahan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan putri Syekh Arsyad yang bernama Syarifah. Tahun kepulangan beliau sekitar 1773 Masehi, beliau melakukan reformasi keagamaan. Menurut riwayat, beliau pernah membantu mengoreksi arah kiblat Masjid Jembatan 5 dan Masjid Luar Batang di Batavia. Masyarakat sangat kagum karena beliau mampu membuktikannya dengan perhitungan ilmu falak yang sangat presisi. Beliau membangun pusat studi Islam setelah meminta lahan kepada Sultan Tahmidullah. Di sana dibangun asrama, perpustakaan, dan ruang belajar. Kawasan ini disebut kampung dalam pagar karena para santri dilarang meninggalkan area tanpa izin demi menjaga fokus belajar dan disiplin moral. Institusi ini berhasil mencetak ratusan ulama yang tersebar ke pelosok Kalimantan dan luar daerah. Beliau adalah ulama multidimensional. Sebagai mufti kerajaan, beliau menjadi penasihat agung di Kesultanan Banjar dan memperkasai berdirinya Mahkamah Syariah. Selain itu, beliau adalah pakar agraria yang memelopori pembuatan kanal irigasi yang dikenal sebagai perituan untuk mengairi sawah rakyat dan mencegah banjir. Beliau membuktikan bahwa ulama tidak hanya mengurus ibadah, tapi juga kemajuan ekonomi rakyat. Karya monumental beliau berjudul Sabil Al-Muhtadin li At-Tafaqquh fi Amriddin. Kitab ini membahas secara lengkap tentang ibadah, muamalah, pernikahan, waris, hingga hukum sosial. Kitab ini memiliki signifikasi besar sebagai rujukan utama umat Islam bermadzhab Syafi'i di seluruh Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan.
Sebagai bentuk penghormatan, nama kitab ini diabadikan sebagai nama masjid raya terbesar di Kalimantan Selatan. Mari kita bedah kontribusi beliau dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Di bidang akidah, beliau menulis kitab Tuhfatur Raghibin fi Bayan Haqiqat Iman al-Mu'minin. Kitab ini menjelaskan hakikat iman menurut paham Asy'ariyah, membahas prinsip keimanan dan hal-hal yang dapat membatalkan keislaman, serta menjadi rujukan penting penguatan akidah masyarakat Banjar. Di bidang tasawuf, melalui kitab Kanzul Ma'rifah, beliau membahas makrifatullah atau pengenalan kepada Allah, menjelaskan penyucian jiwa dan kedalaman spiritual, serta mengintegrasikan tasawuf dengan syariat. Di bidang fikih, kitab Luqtat al-Ajlan membahas hukum haid, nifas, dan istihadah, serta menjadi pedoman praktis bagi perempuan dalam ibadah yang disusun berdasarkan mazhab Syafi'i. Selanjutnya dalam kitab Al-Faraid, beliau membahas pembagian harta pusaka menurut hukum Islam secara sistematis untuk membantu penerapan hukum waris di masyarakat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah, bertepatan dengan 13 Oktober 1812 Masehi. Beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh, yakni 102 tahun. Beliau menghembuskan napas terakhir di desa Dalam Pagar, dan sesuai wasiatnya, dimakamkan di desa Kalampayan, Astambul, Kabupaten Banjar. Sejak saat itu, masyarakat menyapa beliau dengan gelar Datu Kalampayan. Eksistensi spiritual beliau tetap terjaga melalui acara haul yang puncaknya diselenggarakan setiap bulan Syawal, sekitar seminggu setelah Idul Fitri. Acara ini berpusat di Masjid Tuhfatur Raghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Martapura Timur. Skala acara ini sangat besar, dihadiri ratusan ribu hingga jutaan jemaah dari Nusantara hingga luar negeri, termasuk tokoh penting seperti gubernur dan wakil presiden. Di sini terlihat budaya gotong royong warga yang sukarela menyediakan puluhan dapur umum dan layanan logistik gratis untuk para jemaah. Sebagai kesimpulan dari warisan agung Sang Matahari Banjar, yang pertama adalah intelektualitas. Beliau berhasil mengintegrasikan ilmu dari Al-Harmain ke konteks lokal melalui karya seperti Sabilul Muhtadin. Yang kedua, institusional. Beliau mentransformasi sistem pendidikan lewat model Dalam Pagar. Yang ketiga, multidimensional. Peran beliau menyentuh aspek agama sebagai mufti, hukum formal di mahkamah syariah, hingga kesejahteraan sosial melalui irigasi perituan. Yang keempat, kontinuitas. Meskipun raga beliau telah tiada, pengaruh keilmuannya tetap hidup melalui jutaan zuriat, santri, dan kitab-kitab yang masih dipelajari hingga hari ini. Demikian pemaparan materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.